Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya menyapa kembali lewat jaringan cyber melalui siaran langsung ini. Saya menyapa kita semua. Saya akan membagikan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita yang terambil dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pagi hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memberikan tema bagi kita. Apa esensi atau pengertian daripada gereja? Gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya kepada Kristus yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, ini kita perlu pahami bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil dari dunia ini ke dalam suatu kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Nah, saya bersyukur saya berada di tempat ini dengan alamat Gang Ikrela, ya, Gang Ikrela atau Gang Gereja. Nah, Ikrea itu berasal dari kata Portugis, ya, dari bahasa Portugis lalu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, namanya gereja. Jadi gereja itu berasal dari kata Portugis Ikrea, ya, menjadi gereja. Nah, Ikrea ini diambil dari Ecclesia, dari bahasa Yunani. Ecclesia atau gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dipanggil dari dunia ini untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang percaya memiliki kewarganegaraan supranatural, yaitu kewarganegaraan surga. Selama kita ada di bumi ini, kita secara fisik kita memiliki kewarganegara di bumi, tetapi secara supranatural bahwa kita memiliki kewarganegaraan surga. Nah, perlu dipahami bagaimana kita sebagai umat Tuhan memahami keberadaan kita sebagai warga negara surga atau warga negara secara supranatural. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita suatu otoritas untuk memerintah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamu adalah imamat yang kerajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, yang kedua, gereja memerintah secara supranatural. Kita adalah para imam, kita adalah para raja-raja yang memiliki otoritas pemerintahan yang tidak kelihatan. Jadi kita memegang otoritas itu, kita memiliki otoritas kerajaan surga, ya, memerintah secara supranatural. Nah, dalam Kisah Rasul ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kita juga diberikan otoritas dan kuasa. Tentu tujuannya otoritas dan kuasa ini mengandung misi yang daripada Tuhan. Apa misinya? Misinya adalah Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 atau Markus 16 ayat 15 sampai 18. Itu misi daripada gereja. Misi Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi kita semua adalah Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah tanda-tanda atau otoritas kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita orang percaya. Yang pertama adalah tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka mengusir setan-setan. Artinya tugas kita, misi kita adalah menghancurkan setiap tipu daya setan, menghancurkan setiap dominasi iblis, kuasa kegelapan, ya, atensi daripada kuasa kegelapan di muka bumi ini. Ini adalah yang harus kita lakukan. Dalam Efesus pasal yang ke-6, kita bukan melawan, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan penguasa kegelapan di muka bumi ini. Jadi perlawanan kita adalah perlawanan secara supranatural. Cara perjuangan kita juga perjuangan secara supranatural. Karena kita dipanggil dari keadaan lahiria kita menuju kepada kekekalan. Nah, ketika kita ada di muka bumi ini, kita secara jasmani ada di muka bumi ini. Tetapi perjuangan gereja adalah perjuangan secara supranatural. Maka ada bahasa-bahasa supranatural. Mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan bahasa-bahasa supranatural. Jadi gereja memiliki perlengkapan-perlengkapan rohani. Perlengkapan-perlengkapan rohani ini adalah perlengkapan-perlengkapan di dalam kita memerintah sebagai warga negara surga, sebagai imam-imamnya Tuhan, sebagai raja-raja yang memerintah sesuai wilayah yang dipercayakan kepada kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan saya datang ke Jakarta, saya memiliki wilayah yang diberikan Tuhan di Jakarta Timur. Saya tinggal di Jakarta Timur. Meskipun tempat ini atau daerah ini bukan daerah yang saya inginkan, tapi saya mau taat kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar, yang memerintah secara supranatural, memiliki warga negara secara supranatural, dan berjuang secara supranatural. Artinya perjuangan kita atau apa yang dilakukan gereja itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang supranatural. Nah, kalau kita melihat orang-orang sakit, tentu orang sakit perlu datang ke dokter secara fisik, secara lahiriah. Mereka tidak perlu datang kepada orang percaya. Tapi perintah Tuhan adalah meletakkan tangan atas orang sakit. Maka orang sakit itu akan disembuhkan. Artinya ada bagian di mana orang-orang secara lahiriah datang kepada dokter untuk diobati penyakitnya. Tetapi tugas gereja bukan mengobati, tetapi meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Nah, sungguh berbeda perjuangan kita. Nah, kita perlu memahami kalau hari-hari ini ketika gedung-gedung gereja harus tertutup, tidak boleh dibuka, tidak ada pertemuan-pertemuan raya, firman Tuhan sudah memberi kepada kita. Ketika Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, artinya 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus, yang percaya kepada Yesus ini sudah menjadi suatu gereja di muka bumi ini. Karena gereja adalah kumpulan orang yang percaya. Jadi ketika Anda, kita semua ada di rumah-rumah, di setiap rumah-rumah beribadah kepada Tuhan, itu adalah gereja yang sesungguhnya. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Dan Tuhan berkata, apapun yang mereka minta, maka Tuhan akan berikan. Jadi kita perlu menggunakan otoritas. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan otoritas Roh Kudus yang diberikan, pengurapan Roh Kudus yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa memerintah. Nah, tugasnya adalah, misinya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita perlu mengerti gereja berjuang secara supranatural. Nah, sebabnya pesan Tuhan bagi kita adalah kita masuk dalam pelayanan doa. Kita banyak berdoa karena berjuang dalam doa. Kita berdoa memberkati pemerintahan kota, kita berdoa untuk para medis, kita berdoa untuk orang yang sakit, kita berdoa untuk krisis yang sedang terjadi supaya Tuhan hentikan.
Kita berdoa juga dengan otoritas, dengan tongkat kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Sesuai otoritas, sesuai iman kita masing-masing, kita sanggup menghentikan virus corona, COVID-19 ini. Dengan otoritas Tuhan tentunya. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah memerintahkan kepada kita berjuang secara rohani, berjuang secara supranatural, maka kita perlu mengerti bahwa gereja itu bersifat supranatural, bersifat dimensi roh. Sebab Allah adalah roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Artinya, peribadatan kita adalah peribadatan secara roh, bukan secara jasmani. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, meskipun secara jasmani aku tidak hadir di tengah-tengah kalian, tetapi secara rohani aku hadir dan bersama-sama dengan mereka. Artinya, secara jasmani Yesus tidak bersama dengan kita, tetapi ketika kita berdoa, Yesus secara rohani berada bahkan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena kita kerajaan yang tidak kelihatan. Kita gereja adalah kerajaan yang tidak kasat mata. Nah, apa yang terlihat itu adalah hal yang menunjukkan manifestasi secara duniawi, bersifat sementara. Gereja bisa berakhir, sebabnya ketika gereja dibakar, ketika hamba-hamba Tuhan dianiaya, tidak ada perlawanan yang kita perlu lakukan. Karena kita tidak berjuang secara jasmani. Itu perbedaan. Jadi pagi hari ini perlu dipahami. Mari kita berjuang secara rohani. Mari kita berjuang secara supranatural. Mari kita memperbanyak doa dan puasa. Mari kita merendahkan diri. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Karena firman, ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu secara rohani menguduskan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman itu akan membersihkan keberadaan kita. Saudaraku, pemahaman supranatural ini perlu diajarkan kepada kita. Karena banyak orang di Indonesia seringkali menganggap hal-hal yang supranatural adalah hal-hal yang berbau mistik. Kerajaan kita adalah kerajaan yang berbau supranatural. Bukan lahiriah. Lahiriah adalah gedung gereja, kursi gereja, apa yang terlihat itu. Tetapi sesungguhnya Yesus pernah berkata, kerajaanku bukan dari muka bumi ini, tetapi datang dari surga. Saudaraku, kerajaan Allah telah datang di muka bumi ini dan sudah eksis di muka bumi ini dan sudah menyatakan dirinya ketika Yesus datang di muka bumi ini. Kerajaan Allah telah ada di muka bumi ini, tetapi tidak terlihat karena dia bersifat supranatural. Hari ini pesan Tuhan bagi kita, mari kita berjuang secara supranatural. Mari kita berjuang melawan penguasa-penguasa di udara yang melepaskan kebinasaan. Pencuri itu datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita kehidupan. Tuhan mau kita tidak terserang COVID-19. Tuhan mau kita tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya. Tuhan mau kita menang di muka bumi ini, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan mau kita hidup di dalam keberanian iman percaya. Meskipun kita tidak bisa bertemu bersama-sama, kita bisa berjuang secara rohani. Kekasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua, Tuhan adalah pengendali. Dia tetap memerintah di surga. Sampai hari ini pemerintahannya tidak berakhir atas hidup kita, atas muka bumi ini. Kendali Tuhan, segala kuasa di bawah bumi, di atas bumi telah diberikan kepadaku, kata Tuhan. Artinya iblis tidak memiliki kuasa lagi atas muka bumi ini. Iblis hanya berusaha untuk mengganggu iman percaya kita. Iblis hanya ingin mengganggu, membuat kita khawatir, mengerupsi iman kita. Tetapi iblis tidak memiliki kendali lagi atas muka bumi ini. Karena Yesus sudah menjadi Tuhan dan pengendali, penguasa tunggal atas muka bumi ini, atas alam semesta ini. Karena Yesus telah mati bagi kita dan telah menjadi Tuhan. Kekasih Tuhan, ingatlah, gereja adalah gereja yang supranatural. Bukan gereja yang terlihat secara lahiriah atau fisik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.